bagi teman-teman yang tertarik dengan mesin cetak pelet 4 roller ini, teman-teman bisa langsung menuju ke kolom deskripsi ya untuk pemesanan mesinnya. Ini special edition, ada satu yang sudah dirakit dengan dudukannya. Tapi kalau teman-teman ingin beli mesinnya saja boleh juga teman-teman. Tapi ini yang sudah dirakit dengan mesin maju mundur diesel ataupun mesin bensin sudah siap ya teman-teman. Siapa cepat dia dapat. Ini mesin cetak pelet 4 roller mini bisa nyetak pelet langsung kering, berbahan padat dan halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya akan coba review mesin cetak pelet 4 roller. Nah ini rollernya ya, ada 4 ya teman-teman ya. Nah yang akan saya review itu mesin cetak pelet dengan 4 roller, tapi saringannya di sini ada yang 4 mili dan 6 mili. Untuk 2,5 mili insya Allah on proses ya teman-teman. Nah ini di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian dari mesin cetak peletnya terlebih dahulu teman-teman. Mesin cetak pelet ini bisa mencetak pelet langsung kering teman-teman, jadi tidak perlu lagi kita menjemur karena di sini mesin cetak ini bisa menggiling bahan yang kering ya teman-teman, jadi bisa mencetak pelet hasilnya kering. Saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Yang paling atas ini adalah corong ya teman-teman. Corongnya ini bisa dilepas gitu ya, lepas pasang. Ini termasuknya akan awet ya teman-teman corongnya ya. Tinggal dikunci menggunakan baut ini, atas bawah 8 ya. Setelah itu kita akan review juga bagian rollernya ya teman-teman ya, rollernya. Oke, kita akan dekatkan ya kameranya ya biar lebih jelas ya teman-teman. Oke, untuk rollernya sendiri teman-teman ini ada 4, 1 2 3 4, dan ini rollernya itu bahannya sangat awet ya teman-teman ya. Rollernya sangat awet. Kemudian roller ini juga bisa diganti ya teman-teman. Roller ini bisa diganti dan spare partnya itu sangat mudah ya teman-teman. Ini bisa pesan ke tukang bubut ya teman-teman, ke tukang bubut ini bisa pesan untuk rollernya sendiri. Dalamnya ini bearing 20 ini ya. Ini di online kalau bearingnya itu kisaran ya, kisaran sekitar 20.000 harganya satu bearingnya. 1 2 3 4 gitu ya bearingnya. Kemudian ini bautnya. Baut ini kebetulan kenceng teman-teman. Ini kalau mau buka itu ke arah kanan ya, ke sini buka, ke sini ngencengin gitu teman-teman. Kita akan coba buka ya teman-teman ya. Kita membutuhkan obeng minus dan juga palu ya teman-teman ya. Hanya seperti ini aja teman-teman. Tinggal dari sini, ini kan ada tempat untuk membukanya ya. Ya. Ini terus tinggal dipukul searah jarum jam ya. Nah, setelah dipukul kemudian kita buka. Intinya searah jarum jam untuk membukanya teman-teman. Kita buka ya. Oke, ini bautnya sangat awet tentunya. Kemudian kita ambil ringnya atau sekalian semuanya juga boleh. Caranya ini ditahan, ini tarik. Nah, seperti ini. Oke, ini satu kesatuan ya. Tuh. Intinya utuhnya tuh seperti ini. Utuhnya seperti ini teman-teman. Yang berputar itu ring ininya aja, rollernya doang tuh. Ringnya diam. Ini semua diam. Ini yang berputar rollernya. Jadi bearingnya diam. Di dalam tuh ada bearingnya teman-teman. Nah, fungsi dari ini adalah penguat cover, penutup ini, penutup agar bahan pelet itu tidak masuk ke dalam bearing gitu, seperti ini. Nah, ini covernya. Covernya terbuat dari glass wool atau rock wool ya teman-teman ya. Ini. Oke, kemudian setelah cover
ada ring 3, ada 3 ringnya. Nah ini ringnya 3. Setelah ring 3 kemudian ada bearing, inilah namanya bearing. Ini yang membuat bisa berputar luwes itu karena ada bearingnya ini bearing 20 ukurannya. Kemudian di dalam bearing itu ada kunci spi biasa ini teman-teman. Kunci yang spi itu dimasukkan kemudian dijepit keluarkan untuk mengeluarkan bearing, didorong dari sini gitu ya. Bisa menggunakan tracker ya teman-teman. Untuk tracker bearing itu kalau teman-teman nggak punya ya ke bengkel bubut, biasanya tukang bubut itu bisa untuk bongkar pasang bearing ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau beli juga ada, saya juga beli, harganya sekitar 100.000 untuk trackernya. Jadi yang berputar hanya rollernya, jadi kan ada bergesekan gitu. Nah ini yang saya ganti menggunakan apa teman-teman? Saya menggunakan barang bekas teman-teman. Saya menggunakan bekas apa coba ini teman-teman, saringan air RO. Ini saya potong menggunakan gergaji dengan ukuran sekitar 4 mili segini, pas banget dengan ini nih, dengan apa namanya garis-garisnya ini kita potong pakai gergaji besi ya, potong dengan gergaji besi. Kemudian kan diameternya beda nih ya kan, tinggal dikelotok aja dari sini teman-teman, karena ini bisa ngelotok ya ke sini ya, mudah. Ini pengen segini ya tinggal ngelotoknya segini gitu langsung. Kalau udah di gergaji ya teman-teman, kalau udah di gergaji baru kelotok, terus baru ditutup ke sini untuk mengganti cover ini. Nah buktinya ini tidak pernah diganti lagi gitu, awet gitu kan. Nah ini adalah roller yang sudah dilepas bearingnya ya teman-teman. Ini roller cadangan seperti ini teman-teman. Jadi buatnya di mesin bubut yang profesional ya teman-teman. Di daerah Bandung ada ya teman-teman untuk yang pembuatan apa namanya roller seperti ini. Tapi teman-teman kalau mau beli di saya juga bisa ya teman-teman untuk rollernya. Nah kalau saya teman-teman untuk punya saya sendiri ya, punya saya pribadi yang ini yang teman-teman. Kalau ini kan masih baru ya. Punya saya pribadi ini saya kasih stempet teman-teman di sini. Ini di sini ya. Kemudian kita tutup menggunakan 3 ring. Nah, intinya seperti ini kan, yang penting berputar gitu ya. Terus setelah ring baru cover. Tapi masukkan dulu ya. Ini gini masukannya, dari sini masuk, ringnya udah 3 masuk ya. Tuh, sini udah mentok, udah ada ukurannya. Terus ini covernya jangan lupa, penutupnya. Kemudian baru ring penutup. Setelah itu baru bautnya. Nah untuk bautnya sendiri ini kan ada yang cembung, ada yang cekung, ada yang lurus, ada yang cembung. Nah yang cembung di luar, yang lurus, yang mendatar di dalam. Ini kelihatan nih, ini kan agak cembung nih yang sini. Ini yang cekung atau lurus di dalam seperti ini. Terus diputarnya jangan kebalik, jangan ke sana tapi ke sini. Nah sini putar sampai kencang. Kalau sudah kencang yang berputar kan ininya tuh gitu ya. Ini ingat mengencangkannya ke sini ya. Dan kemiringannya ini udah menyesuaikan dengan saringan. Ini yang masih baru ya, dengan saringannya teman-teman. Ini kan saringannya gini ya kan, yang di atasnya tuh kemiringannya udah menyesuaikan ya teman-teman. Nah ini contoh saringan yang 6 mili. Kemudian kalau yang ini 4 mili yang sudah di grinding. Nah ini 4 mili yang sudah di grinding. Kemudian ini saya ubah menjadi berbahan monel.
Jadi monel itu, besi monel nggak gampang karat ya teman-teman ya, pemotongnya jadi nggak gampang karat. Kemudian ininya juga bisa diukur mulai dari setengah senti sampai tiga setengah ya. Untuk panjang peletnya itu sekitar paling pendek mungkin ya 4 mili mungkin ya teman-teman ya, 4 mili. Sebenarnya pendek banget juga bisa ya, seperti ini pemotong dengan ininya dempet seperti ini bisa. Tapi kalau terlalu pendek itu peletnya hancur kalau nggak basah. Kalau sedikit basah ya tambah air sedikit ya mungkin tidak hancur. Nah, untuk mengganti saringannya ini tinggal diputar aja ke sini. Kalau ini berlawanan jarum jam untuk menggantinya ya teman-teman. Seperti ini adalah penguncinya. Penguncinya itu ini kan ada kuncinya nih, masukkan ke sini tuh biar nggak berputar kan. Ini kan nggak berputar karena ada penguncinya tuh. Di sini kan ada penguncinya ya. Jadi yang ada ininya nih kita masukkan ke sini tepat. Nah, baru ini sudah kencang, baru ini ditekuk salah satu ke sini, ke salah satu coakan ini, tekuk gitu biar ini nggak muter gitu teman-teman ya. Ini kita coba lepas. Untuk mengambil saringannya ini dari bawah teman-teman, tangannya masuk dari sini masuk, terus dorong ke atas. Sebentar, ini kameranya agak susah. Ini seperti ini, dari bawah didorong, dari atas ditarik. Nah, ini kan udah keambil nih ya. Pasangnya ya ini harus sesuai dengan ini. Oke, kita coba pasangkan, tapi kita nggak kencangkan ya karena ini masih baru ya teman-teman. Takutnya nanti teman-teman yang mau beli jangan dikencangkan dulu gitu. Oke, seperti ini. Untuk yang ini boleh seperti ini ya teman-teman. Ini yang lengkungnya di dalam. Oke, tinggal kencangkan. Mengencangkannya sama seperti tadi, menggunakan obeng min dari sini ditatah ke sana, mengencangkan sini sampai kenceng ya. Kalau udah kenceng, ini ditekuk salah satu menggunakan obeng min, tek ke sini ya. Ini tekuk aja ke sini, intinya ditekuk ini besi yang kecil ini, tekuk. Kita akan coba pasangkan rollernya ya teman-teman ya. Rollernya terlebih dahulu setelah ini tadi kencang ya. Ini kencang, ini jangan lupa dikunci ya. Kunci kencang baru roller. Seperti ini. Bebas ya, mau ini di sini boleh, atau kayak gini juga boleh. Silakan seleranya teman-teman aja mau seperti apa. Terus ini covernya kita tutupkan seperti ini, menyesuaikan skemanya. Oke, sudah ya. Kemudian ini ada penguncinya teman-teman. Itu ada penguncinya, ada bautnya. Ini bautnya ada 8. Ini saya simulasikan satu-satu aja ya. Ini ada yang ring. Yang ring di bagian bawah, yang ini bagian atas. Oke, pertama ring dulu masuk dari bawah. Yang ini masuk dari bawah, dari sini masuk. Kemudian yang ring seperti ini masukkan dari atas, tutup dengan baut. Tutup dengan bautnya. Udah selesai, kencangkan menggunakan kunci 13. Ada 8 baut ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kencangkan. Sudah kenceng ya, sudah kenceng, baru ini setelannya. Nah, ini misalnya udah kenceng nih, contoh ya. Ini udah kenceng misalnya ya, udah kenceng. Nah, ini kan masih bisa diputar tuh pakai tangan tuh. Kayak gini kan. Tuh, ini berarti setelannya belum pas nih. Makanya kita setel menggunakan ini. Ini menggunakan kunci 16.
16 diputar sampai neken. Yang ini juga diputar, ini juga diputar sampai neken, ini diputar juga sampai neken, ini diputar sampai neken. Oke, ini kenceng, ini kenceng. Nah, kalau empat-empatnya sudah kiranya dipakai tangan tuh nggak berputar, baru nyalakan dieselnya. Tapi ingat teman-teman, ini nggak boleh terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang nanti dieselnya yang nggak kuat muter ini. Tapi minimal neken aja, digeser gini-gini tuh nggak goyang, ininya nggak muter. Pakai tangan kayak gini tuh nggak muter. Tapi jangan terlalu kencang juga, gitu. Tapi akan kelihatan ketika mesin ini sudah diputar gitu ya. Apalagi kalau misalkan sudah dihaluskan seperti ini teman-teman. Nah, apalagi sudah halus seperti ini akan kelihatan sekali, kalau meleset itu kelihatan banget. Ini yang sudah di grinding, sudah diamplas. Jadi hasilnya tentu kalau yang sudah di grinding dan sudah diamplas, hasil cetaknya itu satu, dia lebih cepat, lebih halus juga hasil peletnya. Nah, ini kan muter gitu ya, kan bergesekan antara besi dengan besi. Makanya ini jadi limit. Nah, ini jadi limit. Setelah limit, agar cetakan peletnya mau keluarnya dengan bisa mulus cepat, ya teman-teman harus mengamplas satu-satu. Untuk mengamplas ini bukan satu ukuran ya, tidak lurus, tetapi di sini misalnya ukuran 6 mili berarti 7 mili, 6 mili, 7 mili. Kalau yang kecil ini 4 mili, tengahnya luarnya 5 mili, tengahnya 4 mili, luarnya lagi 5 mili. 5 mili yang di luar itu bentuknya seperti cekung, sedikit-sedikit. Bagaimana kalau misalkan ini tidak diamplas? Tidak masalah teman-teman, tapi lama-kelamaan akan mulus juga teman-teman kalau sering mencetak pelet ya, gitu. Tapi kalau teman-teman ingin cepat ya, itu diamplas kemudian di grinding, hasilnya tinggal nyetak aja gitu ya. Oke, sudah semua reviewnya. Rollernya sudah, pemotongnya juga menggunakan monel anti karat, tahan karat bahasanya ya. Kemudian untuk ininya, pulinya juga sangat kuat, ini gede banget ya, 2. Nah, untuk rangka pangkon mesinnya itu fleksibel ya teman-teman, bisa maju mundur. Jadi ini ada setelan maju mundurnya, terus ini dibuat setelan untuk bensin maupun diesel ya teman-teman. Jadi ini ada setelan fleksibel untuk mesin penggerak bensin ataupun diesel, yang kakinya itu panjangnya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ini bisa menyesuaikan. Kalau lebarnya ini misalnya kurang pendek, ini tinggal digeser aja ke sini, ini geser ke sini gitu ya, karena sistemnya baut besar ya teman-teman ya. Ini sistemnya baut. Terus kalau misalkan itu kurang geser ke kurang pendek ya, ini bisa pendek ya teman-teman. Kalau panjang ya panjang gitu. Nah, ini udah setelannya udah seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk misalnya setelannya misalnya mesin diesel misalnya, ada salah satu merek gitu ya, mesin diesel, taruh mesinnya kan, kemudian kan harus dipaskan dengan puli yang di sana dengan puli yang di sini kan harus center tuh, harus lurus gitu kan. Ini bisa dimiringkan gitu ya, tuh ini bisa miring, jadi mengikuti mesin peletnya nanti. Untuk yang ini fleksibel gitu. Ini juga dari besi U ya teman-teman, insyaallah kuat ya. Terus kemudian ini untuk maju mundurnya seperti ini teman-teman. Ini misalnya teman-teman mau menghidupkan mesin, berarti teman-teman harus memutar ke kiri ya, biar fan belnya itu kendor ya teman-teman, seperti ini terus sampai fan belnya kendor gitu. Ini sangat ringan. Kemudian ini kalau misalkan mau mengencangkan fan bel ke kanan ya, ke sini ya.
Nah seperti ini ikut ya teman-teman ya. Nah ini ikut jalan ya. Ini sangat ringan ya teman-teman, ini pakai tangan kiri juga tuh, ringan sekali tuh, satu cuman 2 jari aja kuat tuh, karena sangat ringan. Tapi nanti kalau udah ada mesinnya tentu lumayan berat ya, karena ada tekanan di sini. Lalu yang kedua teman-teman, di sini juga kita menggunakan besi monel ya teman-teman. Di sini ada monelnya, jadi agar lebih press ya, tidak goyang-goyang mesinnya nanti kalau sudah hidup ya. Jadi ini persisi teman-teman, ini dengan ini tuh ngepres karena ditambah besi monel di sini teman-teman. Monel di sini juga ada monelnya gitu ya. Ya besi yang tahan karat itu teman-teman ya, untuk yang di bawah sininya. Oke teman-teman, ini fleksibel untuk mesin penggeraknya sudah ada, dudukannya ini fleksibel ya, maju mundur, bisa untuk mesin penggerak bensin, bisa untuk mesin penggerak solar. Kemudian untuk dudukan mesin peletnya ini sudah paten ya teman-teman ya, jadi plug and play, sudah tinggal pasang aja, sudah pas banget teman-teman, tidak bisa digeser-geser lagi kalau yang untuk yang ini, karena ini sudah dibuat paten. Kemudian yang fleksibel nanti yang bagian mesinnya ya, mesin belakangnya. Nah ini kan baut, ini ada bautnya ya teman-teman ya, tinggal dikencangkan saja. Nanti kalau sudah setelannya sudah pas antara puli mesin cetak pelet dengan mesin diesel, itu baru dikencangkan bautnya. Ini semua teman-teman, ada 4 baut, bautnya baut besar ya teman-teman, jadi kuat untuk mesin diesel pun. Ini ada 4 ya. Nah di sini teman-teman bautnya ada 4, jadi nanti tinggal pasang mesin dieselnya aja teman-teman di sini. Nah rencananya saya juga yang dari mesin bensin mungkin akan pindah ke mesin diesel ya, karena satu mungkin lebih irit ya teman-teman, daripada menggunakan bahan bakar bensin, lebih irit menggunakan bahan bakar diesel. Tapi bensin pun ya lumayan irit ya, semoga saja harga BBM-nya bisa turun ya teman-teman ya. Oke, ini bahannya dari bekas besi long tie rod ini ya, long tie rodnya mobil, ini bekasnya, tahan anti karat ya teman-teman. Oke, sangat lancar ya tuh. Nah ini sudah siap kirim ya teman-teman ya, limited edition. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba mencetak ini ya, padi sama skam-skamnya gitu ya. Kita juga akan mencetak pelet kelinci teman-teman. Ini sudah saya siapkan bahan-bahannya, nanti saya akan videokan cara membuat bahan-bahannya teman-teman sampai kering seperti ini ya teman-teman. Kalau basah nanti keluarnya juga basah ya, kalau kering ya keluarnya kering. Ini kering ya teman-teman ya, tuh kering, sangat kering tuh. Ini ada 1 ember cat 25 kg, 2 ember cat 25 kg, sama seperempat lah, seperempat kandi bahan pelet ya. Bahan peletnya sama seperti ini yang sudah dicampurkan teman-teman. Ini ya, masih sangat kering tuh. Oke, kemudian nanti juga kita akan mencoba ini ya teman-teman ya, padi ya, padi sama sekam-sekamnya gitu. Kalau padi kuat apalagi skamnya gitu kan. Kemudian kita akan coba nanti nyalakan mesinnya ya. Untuk menyalakan mesinnya pertama-tama kita kendurkan setelannya ya, fan belnya kita kendurkan. Ini sampai seperti ini. Jadi ketika ini mesin menyala itu tidak ikut berputar. Ini tidak ikut berputar ketika mesin baru menyala. Kemudian setelah itu gasnya kita full kan, karena ini mesin cetak pelet 4 roller ini berat ya untuk memutarnya ya. Jadi ini gasnya full, apalagi ini
bahan bakarnya hanya bensin ya, harusnya solar ini. Kalau solar lebih bagus lagi. Kalau sudah full, kemudian ini diputar teman-teman. Ini diputar. Nah, ini cukup lumayan berat untuk mesin ini aja ya. Tapi kalau dikasih dalamnya sudah dikasih minyak, ini ringan tuh. Sampai ini kenceng, sampai kenceng otomatis ini ikut berputar. Oke. Kemudian baru treatmentnya, baru kita masukkan bahan-bahannya sini. Awalnya sedikit dulu teman-teman ya. Kalau sudah tercetak seperti ini, oh udah bagus nih, bahan yang ini udah pas nih, kekeringannya udah pas, baru cetak banyak ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dan ini juga bahan-bahannya udah siap. Ini bahan pertama yaitu konsentrat. Saya belum menggunakan jumlah perbandingan beratnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini ada fermentasi pohon pakcong, kemudian indigo vera, ada juga ampas tahunya, dan juga ada dedak ya teman-teman yang sudah digiling kemudian agak mamal seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini ya, kering seperti ini, sedikit kering atau sedikit basah gitu ya. Ini kita nanti tebarkan dengan bahan yang full kering ya teman-teman. Untuk sebagai perekatnya ini dari sini ada ampas tahu, fermentasi pohon pakcong, kemudian fermentasi indigo vera. Ini campur di sini teman-teman, dan juga dedak sini ya. Ini banyak pohon pakcongnya ya teman-teman. Kemudian kita tebarkan tipis-tipis. Nah ini sudah saya tebarkan di bagian atasnya ya teman-teman ya. Sudah saya tebarkan di bagian atasnya. Intinya tipis-tipis saja teman-teman, dari bagian bawah atas terus kita ratakan ya teman-teman ya. Kemudian di bagian atasnya lagi saya tambah lagi dengan bahan lainnya. Di sini ada bahan-bahan yang memang saya coba tambahkan ya teman-teman. Ini ada bungkil sawit ya teman-teman ya. Boleh mau kopra, sawit, apa silahkan teman-teman, sesuai takaran yang mau dibuat ya komposisinya. Nah ini saya sudah membuat komposisi untuk yang ini. Kelinci saya sangat lahap dan ginuk-ginuk ya teman-teman ya, karena memang saya banyak pohon pakcongnya dan konsentrat gitu teman-teman. Di sini ada CGF juga di bagian atasnya ya teman-teman, seperti biasa lah ya, cuman seperti ini bahannya yang ada saja teman-teman. Tapi nanti kedepannya kita juga mau coba dengan komposisi ataupun takaran-takaran yang berdasarkan jumlah prosentase protein, karbo dan sebagainya ya teman-teman ya, yang dibutuhkan untuk kelinci sesuai dengan takaran-takarannya. Kita akan coba, tapi kali ini saya hanya mencoba irit saja. Yang penting kelincinya ginuk-ginuk gitu kan, doyan, hasil peletnya bagus. Itu saja sih untuk sementara, karena untuk ternak sendiri ini teman-teman, belum untuk penjualan peletnya ya, belum ya. Untuk ternak sendiri ini sangat irit ya teman-teman ya. Cetak satu kandi cepat sekali teman-teman. Bahan bakarnya juga tidak terlalu mahal ya, karena cepat. Nah ini diaduk rata seperti ini, bolak-balik seperti itu, yang penting rata gitu. Ini kan jadinya kering teman-teman. Makanya tadi yang hasil fermentasi tadi yang sudah dihaluskan itu kita aduk dengan bahan kering, jadi seperti ini. Bukan mamel tapi gimana ya, ya sedikit ada perekatnya lah intinya gitu. Kering yang penting ada perekatnya gitu. Kalau teman-teman mau bahan full kering juga boleh, silahkan. Full kering boleh, tapi teman-teman semprot tipis-tipis 5% dari jumlah pakan. 3-5% dari jumlah pakan airnya itu ya, yang disemprotkan. Karena memang butuh perekat teman-teman. Mesin ini kan tekanannya sangat tinggi, butuh perekat. Nanti kalaupun sudah masuk ke mesin ya lengket. Nah ini sudah nyala ya mesinnya. Kita akan coba cetak. Nah ini pertama,
pelan-pelan aja dulu, sedikit-sedikit gitu ya, masuk. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya ternyata bagus. Nah, gini kan, oh bagus nih, udah cocok. Banyak nggak apa-apa, silahkan. Karena memang di sini teman-teman perlu mengetahui jumlah bahan yang kering dan sedikit basahnya gitu. Jadi bahasanya itu 95% kering, 5% itu ada perekatnya gitu teman-teman. Perekatnya bisa berupa molase, molase yang sudah dicampur dengan air gitu ya. Atau air saja juga boleh, sedikit saja teman-teman. Jangan terlalu basah. Kalau basah udah nggak bisa kering teman-teman. Jadi hanya perekat aja teman-teman, cuman disemprot sedikit gitu ya, semprot sedikit aja. Kalau pengen betul-betul kering ya semprotnya itu cuman kayak embun aja gitu, seret gitu, sedikit gitu ya. Itu pasti bagus teman-teman. Kalau kecepatan keluarnya pelet itu sama ya teman-teman, seperti ini. Yang penting mesin penggeraknya itu solar, minimal 8 HP. Kalau bensin itu yang saya pakai loh ya, yang saya pakai ini 17 HP gearbox. Jadi mantap teman-teman, kecepatan tinggi nih, wah keluarnya itu cepet banget nyetak pelet itu. Saya biasanya cetak pelet seminggu sekali teman-teman untuk ternak kelinci di rumah sejumlah 14. Cukup ini teman-teman, seminggu sekali, cuman saya cetak paling setengah jam selesai. Nah ini kan bisa nyetak banyak. Yang lama itu sebetulnya nyetak pelet ini yang lama pencampurannya teman-teman, terus terang pencampurannya, kemudian ngaduk-ngaduknya gitu bahan-bahannya. Dan untuk mesin cetak pelet ini bisa untuk bahan kering, bisa untuk bahan basah. Hanya nanti kita tinggal lihat aja ketemunya mau kering atau mau setengah basah gitu. Jadi untuk mencacah juga bisa bahan-bahan yang masih basah gitu ya. Pakcong yang baru dipotong-potong masuk sini juga terlindas semua teman-teman. Nanti kita akan coba juga yang padi ya, padi utuh itu, padi utuh kering. Kemarin ada yang komentar, coba mas kalau sekam padi gimana? Saya nggak ada sekam di rumah, pakainya padi sekalian dengan padi-padinya ya. Kalau menurut saya kalau padi yang kering keras seperti itu kuat, kemudian jagung utuh, yang jagung butiran utuh aja mampu, apalagi sekam. Kalau menurut saya gitu, hancur gitu ya teman-teman ya. Cuma kalau sekam, kalau pengen dibuat pelet ya harus ditambahi air sedikit, karena harus ada perekatnya kan. Atau tambahi dedak gitu, mungkin bisa tambahi dedak yang dikasih sedikit air. Ini sangat panas keluarnya teman-teman, sangat panas, menguap. Jadi ini nggak bisa langsung masuk kantong, harus di tebarkan sekitar ya 2 menit atau 3 menit lah ya. Yang penting ditebarkan rata. Ini saya mau coba tebarkan dulu ya teman-teman ya. Ini saya menebarkannya di ruangan khusus ya teman-teman. Karena kalau di luar dimakan ayam teman-teman, habis ini. Ayam, kucing, doyan ini teman-teman. Diacak-acak ayam, kalau ayam ini susah mengenalnya karena 4 mili. Kalau 2,5 mili mungkin ayam pas itu, cocok. Nah, ini tebarkan seperti ini teman-teman. Tebarkan. Nah, yang barusan ditebarkan yang pertama ya tentu udah kering gitu ya. Ini yang baru nih, masih menguap gitu ya. Bukan nggak kering tapi panas teman-teman. Kalau panas itu kalau disimpan, langsung disimpan itu nggak jadi, mesti basah nantinya karena ada uapnya kan belum keluar. Kalau diikat rapat ikan dia menguap kan bahaya jamur. Nah ini yang udah kering nih seperti ini pun barusan yang pertama kita giling, yang kedua ditaruh. Nah yang pertama masukin ke kandi gitu boleh, atau misalkan teman-teman kalau punya tempat yang luas tebarin dulu, selesai nyetak ambil juga bisa. Jadi nggak perlu dijemur, ini tidak dijemur ya, ini di dalam ruangan teman-teman, hanya menghilangkan uapnya saja gitu. Ini berdasarkan pengalaman, kalau langsung masuk kandi itu menguap. Jadi masih panas masuk kandi, uapnya nggak keluar, uapnya itu menempel di kandi, jadi ada kayak butiran embun gitu, bahaya.
Jadi baterainya nanti habis, jadi berjamur. pakai kamera Makanya yang ditebarkan sama sekitar saja. 3 menit Pakai lah kamera cukup. iPhone ya, tuh lebih Ini jelas ya. yang penting sampai dingin ya teman-teman. Yang penting Mengkilat sampai ya, teman-teman ya. nggak panas gitu aja. Udah selesai, Hasilnya nggak perlu dijemur. mengkilat dan Kalau udah dingin dipegang nggak ya, anget gitu mirip atau dengan dingin gitu pelet ya. Ya pabrikan pokoknya ya. dipegang tuh Meskipun nggak mesinnya anget, kecil, nggak panas. tapi Ya udah masukkan di siap, hasil peletnya aman ya teman-teman. mengkilat. Ini hasilnya ya Nah, sudah siap masukkan dia. ini tinggal kita masukkan Ini ke bagus teman-teman, dalam hasilnya padat, kering, halus. Yang penting ingat saringannya di amplas dan juga saringannya di grinding. sebelah sini ini enggak ada tempatnya, jadi Ini yang baru terakhir nih, barusan terakhir nih. terakhir teman-teman. Bagus Sama, ya. mengkilat juga tuh. Hasilnya padat, mengkilat, halus gitu. Apalagi kalau bahannya lembut, wah mantap teman-teman hasilnya. Sungguh memuaskan. Orang bahannya apa tadi itu namanya, menir aja bagus, apalagi lembut. Nah ini coba saya padi dan padi loh ya, padi nih teman-teman. Padi kering loh ya, padi kering tanpa ada airnya tuh, ya hancur. Bentar, ini masih ada pelet yang sisa-sisa tadi. Kita lihat coba teman-teman. Ini padi ya, padi kering ya teman-teman ya. Padi kering kita coba giling, hancur teman-teman. Kalau mau jadi pelet ya tambahi air sedikit gitu, ciprati air sedikit. Ini tuh, hancur kan? Tidak macet kan tuh. Tuh, sekalian tuh banyak juga. Habis. Hancur. Apalagi kalau bahan bakarnya solar, mesin penggeraknya solar. Wah, udah ringan untuk mencetak pelet. Kita mau kasih makan pelet buatan mandiri ya teman-teman. Ini kebetulan kita buat sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini kalau sudah dibuat itu kering dan sangat awet. Disimpan lama juga tidak berjamur karena sudah kering, padat, mengkilat. Nah ini kita kasihkan ya, ini kelincinya gemuk-gemuk ya teman-teman, karena pakannya juga ini dari bahan hijauan, juga ada ampas tahu, juga ada ini ya, lahap ya teman-teman ya, kinuk-kinuk teman-teman kelincinya. Ini kemarin pelet yang kita buat ya teman-teman. Jadi peletnya itu untuk takaran komposisi pembuatan bahannya kita bisa racik sendiri ya teman-teman. Untuk kedepannya kita akan coba menggunakan perhitungan ya teman-teman, perhitungan jumlah persentase proteinnya, kemudian karbonnya gitu ya. Kita akan coba buat dengan takaran-takaran tertentu agar mencetak hasil pelet yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hewan yang kita ternak teman-teman. Ini untuk kelincinya itu sangat lahap untuk makanan peletnya ya. Ini habis terus teman-teman. Ini yang pakan otomatis karena memang saya mencoba untuk beternak dengan cara yang simple gitu ya, tidak terlalu ribet, jadi tidak perlu ngarit gitu ya teman-teman ya. Kalau udah dibuat untuk dalam bentuk pelet itu ya tinggal kayak gini aja, terus kotorannya juga bersih ya teman-teman, kotorannya bersih, kandangnya tidak terlalu bau. Ini lah banget ya itu teman-teman, ini satu hari bisa habis teman-teman itu nanti. Jadi ini cepat penuh itu perutnya. Kalau nggak kita kasih takaran itu ginuk-ginuk banget ya teman-teman, cepat penuh. Nih gemuk-gemuk kan tuh, karena semalam dikasih juga kan, cepet banget habis teman-teman. Kemarin nyetak pelet
mau satu kandi itu cepet banget habis kalau kita beternak. Tapi pakannya murah ya, termasuknya murah ya, karena ya campurannya konsentrat gitu ya, kemudian hijauan yang difermentasi gitu. Jadi termasuknya lebih murah daripada dengan membeli, yang jelas lebih murah kalau cetak sendiri. Lahap ya teman-teman ya. Yang membuat lahap itu yang jelas ada hijauannya, kemudian ada juga konsentrat gitu ya, CGF gitu kan. Ini jantannya super. Pakannya otomatis turun ya teman-teman ya. Ya. Buat simple. Yang penting airnya kuat. Air kuat, pakannya penuhin, otomatis turun. Nasinya cuman masukin ke sini itu kadang 5 hari baru habis gitu. Tergantung dari tahapnya kelinci. Ini jantan yang model apa namanya, NZ. Yang ini jantan Rex Strico.